There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. Bayangkan kalian terbangun di tengah malam oleh suara gemuruh yang menggetarkan dinding apartemen kalian. Saat kalian berjalan menuju balkon dan menatap ke arah fasilitas energi raksasa di pinggiran kota, kalian melihat sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Sebuah pilar cahaya biru berpendar sangat terang, menembus langsung ke awan di langit malam Ukraina. Pemandangan itu begitu memukau, nyaris menghipnotis siapa saja yang melihatnya. Namun, kalian sama sekali tidak menyadari bahwa keindahan tersebut adalah wujud nyata dari kiamat kecil yang baru saja terlepas. Tarikan nafas kalian malam itu mulai terasa aneh, meninggalkan jejak rasa logam yang pekat di lidah. Tanpa kalian ketahui, partikel tak kasat mata yang memenuhi udara sedang merobek-robek sel tubuh kalian dari dalam. Pada tanggal 26 April tahun 1986, sebuah ledakan dahsyat menghancurkan reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Inti reaktor yang menyala terbuka lebar, memuntahkan radiasi mematikan ke atmosfer dengan kekuatan ratusan kali lipat dari bom atom Hiroshima. Ini bukanlah sebuah bencana alam yang tak terhindarkan. Ini adalah tragedi maut yang sepenuhnya lahir dari tangan manusia. Sebuah rentetan kelalaian fatal, kesombongan birokrasi, dan kebohongan sistemik. Bagaimana sebuah fasilitas yang diagungkan sebagai puncak peradaban bisa meledak dan mengubah kota berpenduduk puluhan ribu jiwa menjadi zona mati paling beracun di planet bumi hanya dalam satu malam. Mari kita bongkar lapisan demi lapisan misteri kelam dari tragedi Chernobyl. Jauh sebelum malam kelam itu tiba, wilayah utara ini adalah simbol dari utopia peradaban yang sempurna. Pada awal tahun 70-an, sebuah kota satelit yang asri bernama Pripyat dibangun di tanah kosong. Kota ini tidak didirikan oleh sembarang orang. Pripyat adalah permata mahkota, dirancang khusus untuk menampung para pemikir terbaik, teknisi ahli, ilmuwan, dan para pekerja elit beserta keluarga mereka. Di era ketika banyak wilayah lain berjuang menghadapi antrean panjang demi roti dan kelangkaan barang pokok, penduduk kota ini hidup dalam standar kemewahan yang langka. Rak-rak supermarket mereka selalu penuh dengan bahan makanan segar, jalanannya lebar dihiasi taman mawar. Terdapat bioskop modern, kafe-kafe, kolam renang berstandar olimpiade, hingga taman hiburan megah yang tengah disiapkan untuk perayaan musim semi. Para penghuninya merasa aman dan bangga, merasa menjadi bagian dari ujung tombak kemajuan teknologi manusia. Seluruh denyut nadi kota yang makmur ini bergantung pada satu raksasa beton yang berdiri gagah hanya beberapa kilometer dari permukiman warga, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir 4 Lenin. Fasilitas kebanggaan negara ini mengandalkan teknologi reaktor buatan dalam negeri yang dikenal dengan nama RBMK-1000. Di atas kertas, mesin ini dianggap sebagai keajaiban teknik. Ukurannya luar biasa masif, dibangun tanpa struktur pelindung baja yang biasa digunakan negara-negara barat demi menekan biaya. Reaktor ini memiliki fungsi ganda yang sangat menguntungkan secara ekonomi dan militer. Ia mampu memasok listrik dalam jumlah raksasa untuk menerangi wilayah yang luas, sekaligus memproduksi material khusus yang dibutuhkan untuk pembuatan senjata pertahanan negara. Namun, di balik efisiensi dan ukuran raksasanya, desain mesin ini menyimpan sebuah cacat bawaan yang sangat mematikan. Sebuah rahasia gelap yang dikunci rapat-rapat oleh petinggi birokrasi demi menjaga gengsi dan menutupi penghematan anggaran. Reaktor RBMK dirancang dengan karakteristik yang oleh para ahli fisika disebut sebagai koefisien rongga positif. Dalam bahasa yang lebih sederhana, air digunakan di dalam mesin untuk mendinginkan inti yang sangat panas. Secara logika, jika pendingin berkurang, mesin seharusnya mati. Tetapi pada desain ini, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika air mendidih dan berubah menjadi gelembung uap, ruang kosong tersebut membuat mesin tidak lagi tertahan. Namun bukannya melambat, tenaga mesin justru akan melonjak naik secara drastis, liar, dan tak terkendali.
Kelemahan fatal ini diperparah oleh komponen yang paling krusial, yaitu batang kendali darurat. Batang-batang ini berfungsi layaknya rem darurat pada kendaraan, terbuat dari bahan khusus untuk menyerap panas dan menghentikan seluruh reaksi secara instan. Ironisnya, karena alasan pemotongan biaya produksi, ujung dari batang kendali darurat ini dilapisi dengan grafit. Grafit adalah material yang sifatnya justru mempercepat reaksi nuklir, bukan menghentikannya. Artinya, jika tombol darurat ditekan pada saat mesin dalam kondisi paling tidak stabil, ujung grafit ini akan masuk lebih dulu dan menciptakan lonjakan tenaga luar biasa besar dalam hitungan detik pertama, sebelum bagian pengeremnya sempat bekerja. Tragedi paling kelam dari situasi ini adalah para operator dan insinyur brilian yang bekerja keras di ruang kendali setiap hari sama sekali tidak mengetahui kecacatan ini. Segala bentuk dokumen mengenai kelemahan sistem dan potensi bahaya reaktor diklasifikasikan sebagai rahasia tingkat tinggi. Mereka dicuci otaknya oleh keyakinan bahwa mesin yang mereka jalankan sangat aman, sekuat baja, dan mustahil untuk meledak dalam kondisi apapun. Tapi tanpa disadari, sebuah arogansi sistemik telah menempatkan puluhan ribu keluarga yang sedang tertidur lelap di Pripyat tepat di sebelah sebuah bom waktu raksasa. Mesin yang cacat ini berdiri dalam diam, hanya menunggu serangkaian kesalahan kecil untuk akhirnya membangunkan monster mematikan yang tertidur di dalam perutnya. Bom waktu itu akhirnya menemukan pemicunya pada pergantian malam tanggal 25 menuju 26 April. Ironisnya, pemicu kiamat ini bukanlah sebuah sabotase, melainkan sebuah prosedur uji coba keselamatan operasional. Tujuan dari tes ini sebenarnya sangat krusial. Para insinyur ingin mengetahui apakah sisa putaran turbin raksasa masih bisa menghasilkan cukup listrik untuk menggerakkan pompa air pendingin. Seandainya terjadi pemadaman listrik total secara tiba-tiba sebelum generator diesel darurat sempat menyala. Rencana yang seharusnya berjalan sistemis itu mulai berantakan sejak sore hari. Permintaan pasokan listrik yang mendesak dari kota Kiev membuat otoritas jaringan menunda jadwal uji coba selama hampir 10 jam. Akibatnya, ketika izin akhirnya diberikan menjelang tengah malam, tugas berat ini jatuh ke tangan kru giliran malam. Sebuah tim yang kelelahan, tidak dipersiapkan secara khusus untuk memimpin eksperimen kompleks ini, dan dipimpin oleh seorang wakil kepala insinyur bernama Anatoly Dyatlov yang dikenal bertangan besi dan tidak menerima penolakan. Saat kru berusaha menurunkan tingkat tenaga ke titik yang diisyaratkan untuk tes, sebuah kesalahan teknis terjadi. Daya mesin merosot tajam, jatuh jauh di bawah batas aman operasional hingga nyaris mati total. Dalam kondisi ini, sebuah fenomena fisika yang disebut keracunan xenon terjadi. Gas xenon yang merupakan produk sampingan reaksi nuklir menumpuk di dalam inti, menyerap partikel neutron, dan mencekik tenaga mesin tersebut layaknya mesin mobil yang kehabisan oksigen. Prosedur keamanan standar menetapkan bahwa dalam keadaan situasi seperti ini, fasilitas harus segera dimatikan dan dibiarkan beristirahat selama setidaknya 24 jam. Namun membatalkan tes bukanlah pilihan bagi Dyatlov. Mengabaikan peringatan dari operator seniornya, Alexander Akimov, dan juga insinyur kontrol muda, yaitu Leonid Tuktunov, Dyatlov mengeluarkan perintah yang sangat fatal. Tarik seluruh penahan keluar untuk memaksa tenaga mesin naik kembali. Satu persatu komponen penahanan yang berfungsi menyerap panas dan mengendalikan reaksi dicabut dari inti. Dari ratusan komponen yang seharusnya berada di dalam untuk menjaga kestabilan, kru malam itu hanya menyisakan kurang dari 10 buah. Tindakan ini ibarat menginjak pedal gas dalam-dalam pada sebuah mobil yang remnya sudah blong. Saat sedang menanjak di jalanan yang licin, mesin raksasa itu dipaksa bekerja dalam konfigurasi yang sangat rapuh dan dilarang keras oleh buku manual operasional manapun. Pada pukul 1:23 dini hari, eksperimen maut itu pun dimulai. Katup yang mengalirkan uap ke turbin ditutup. Tanpa putaran turbin yang maksimal, pompa air mulai melambat. Jumlah air pendingin yang mengalir ke dalam inti yang sedang sangat panas itu berkurang drastis. Air yang tersisa langsung mendidih dan berubah menjadi uap dalam jumlah masif. Pada titik inilah, cacat bawaan yang dirahasiakan negara itu mengambil alih kendali. Kelebihan uap membuat reaksi nuklir melonjak secara eksponensial. Tenaga mesin naik dengan liar dan tak terkendali. Kepanikan menyergap ruang kendali. Alarm berbunyi bersahutan, menyadari fasilitas raksasa ini sedang berlari menuju kehancuran. Akimov menekan tombol AZ5, sebuah tombol pemutus darurat yang dirancang untuk memasukkan kembali semua komponen penahan secara serentak.
dan mematikan sistem secara instan. Namun keputusan ini menjadi paku terakhir pada peti mati Chernobyl. Seperti yang telah disembunyikan oleh para petinggi, bagian bawah dari komponen penahan tersebut terbuat dari material yang justru mempercepat reaksi. Saat tombol ditekan, ratusan ujung mematikan itu masuk ke dalam inti secara bersamaan. Alih-alih meredam panas, kehadiran material tersebut menciptakan lonjakan tenaga terakhir yang teramat dahsyat, mencapai 100 kali lipat dari kapasitas maksimal desain mesin tersebut. Panas yang ekstrim melelehkan saluran-saluran di dalam inti, membuat komponen penahan macet dan tidak bisa masuk sepenuhnya. Air pendingin yang tersisa menguap secara instan, menciptakan tekanan uap yang tidak sanggup lagi ditahan oleh struktur beton manapun. Tepat pada pukul 1:24, dinding-dinding fasilitas bergetar hebat. Sebuah ledakan uap yang luar biasa kuat menguyak fasilitas tersebut dari dalam, melempar penutup biologis seberat 1000 ton seolah-olah itu hanya sebuah tutup panci. Hanya berselang 2 detik kemudian, ledakan kedua yang jauh lebih masif menyusul, menghancurkan atap bangunan, melontarkan puing-puing berpijar sejauh bermil-mil ke angkasa, dan membuka isi perut inti reaktor langsung ke udara terbuka. Di bawah pekatnya malam Ukraina, pilar cahaya biru yang mematikan itu pun lahir, menandai dimulainya mimpi buruk yang akan mengubah sejarah dunia selamanya. Getaran maha dahsyat yang meruntuhkan sebagian gedung pembangkit itu segera memicu sirene di stasiun penjagaan paramiliter terdekat. Kurang dari 5 menit setelah struktur utama fasilitas terkoyak, regu jaga malam yang dipimpin oleh Letnan Vladimir Pravik bergegas meluncur menembus kegelapan. Mereka mengendarai kendaraan operasional standar, merespon panggilan darurat yang melaporkan adanya titik api di area atas fasilitas. Bagi komandan dan pasukannya, panggilan tersebut terdengar seperti insiden industrial biasa. Mereka mengasumsikan bahwa korsleting listrik telah membakar lapisan aspal bitumen yang menutupi bagian bangunan. Tidak ada satupun dari mereka yang mendapat peringatan bahwa sebuah ruang reaksi baru saja terbuka ke alam bebas. Mereka turun dari kendaraan hanya dengan mengenakan seragam kanvas biasa, sepatu bot karet, dan helm pelindung standar. Perlengkapan yang didesain semata-mata untuk menahan panas api, sama sekali bukan untuk menangkal energi tak kasat mata. Tiba di pelataran reruntuhan, pemandangan yang menyambut regu ini terasa sangat janggal. Puing-puing berserakan memenuhi jalan masuk, termasuk bongkahan-bongkahan hitam misterius yang memancarkan panas tidak wajar. Beberapa petugas tanpa ragu menendang bongkahan tersebut untuk menyingkirkannya dari jalur selang. Tidak tahu bahwa balok-balok itu adalah grafit murni yang terpental langsung dari dalam jantung fasilitas. Hanya dengan berdiri di dekat pecahan tersebut selama beberapa menit, fisik mereka telah menerima paparan mematikan yang melampaui batas toleransi seumur hidup seorang manusia normal. Saat mereka mulai menggelar selang air dan memanjat tangga menuju titik api, lingkungan di sekitar mereka terasa semakin pekat. Para pria ini mulai merasakan sensasi ganjil yang belum pernah mereka alami. Ada rasa asam seperti darah yang tiba-tiba menusuk indera perasa, sementara permukaan wajah dan lengan mereka terasa seolah ditusuk-tusuk oleh ribuan jarum. Ini bukanlah sekedar hawa panas dari kobaran api. Itu adalah serangan energi ekstrim yang sedang menghancurkan kromosom dan melelehkan pertahanan biologis mereka secara mikroskopis. Fokus utama regu malam itu adalah mencegah hambatan kobaran menuju unit pembangkit nomor 3 yang letaknya bersebelahan dan masih beroperasi penuh. Misi ini berhasil mereka selesaikan, sebuah tindakan heroik yang pada akhirnya menyelamatkan separuh benua dari rentetan malapetaka sekunder. Namun, bayaran atas keberanian tersebut sangatlah absolut. Belum genap 30 menit mereka berjibaku mengendalikan situasi, musuh sebenarnya mulai menunjukkan dampak mematikan. Satu demi satu, anggota regu pemadam mulai tumbang di lokasi pengerjaan. Pandangan mereka mendadak kabur, rasa pusing yang luar biasa memelintir kesadaran, disusul oleh penolakan lambung hebat hingga tubuh mereka lemas tak berdaya. Kulit yang tadinya pucat kedinginan, kini berubah memerah gelap, seolah terpanggang hebat dari bawah lapisan daging. Sindrom yang sangat fatal telah mengambil alih raga mereka secara instan. Mereka segera dilarikan ke klinik setempat sebelum akhirnya dievakuasi secara khusus menuju fasilitas medis khusus di ibu kota. Di sana, penderitaan yang tak terbayangkan terus menyiksa raga para petugas ini. Produksi sel darah putih mereka berhenti total, sistem kekebalan tubuh runtuh, dan organ-organ vital perlahan mengalami kegagalan. Raga pahlawan-pahlawan muda ini memancarkan tingkat bahaya yang begitu tinggi, hingga perawat dan anggota keluarga diinstruksikan menjaga jarak aman dan dilarang menyentuh mereka secara langsung.
Dalam hitungan belasan hari, para pria pemberani yang menjadi tameng hidup pertama ini gugur dalam penderitaan fisik yang luar biasa menyiksa. Jenazah mereka diklasifikasikan sebagai ancaman ekologis tingkat tinggi. Demi memastikan tanah pemakaman tidak ikut tercemar, mereka harus dibaringkan di dalam peti mati berlapis timah yang dilas rapat-rapat, lalu dikuburkan jauh di dalam tanah dan disegel secara permanen dengan coran semen tebal. Pengorbanan tak bersuara dari pasukan garda depan ini menjadi salah satu babak paling tragis dalam pertempuran umat manusia melawan monster yang mereka ciptakan sendiri. Menyambung dari tragedi di garis depan, mimpi buruk sesungguhnya baru saja dimulai di balik meja birokrasi. Ketika para pekerja medis sibuk merawat regu pemadam yang mulai berjatuhan, para petinggi fasilitas justru terperangkap dalam delusi dan penyangkalan absolut. Di ruang bunker bawah tanah pembangkit listrik, Direktur Viktor Yohanov dan Kepala Insinyur Nikolai Fomin menerima laporan awal kejadian. Alih-alih membunyikan alarm evakuasi darurat, mereka memilih mempercayai angka dari alat pengukur radiasi berskala kecil yang mentok di angka 3,6 reontgen per jam. Angka itu setara dengan paparan reontgen dada, buruk tetapi tidak mematikan. Mereka sama sekali menutup mata terhadap fakta bahwa alat ukur tersebut sekadar rusak karena dipaksa membaca tingkat radiasi yang ribuan kali lipat lebih tinggi dari batas maksimalnya. Demi menutupi kenyataan bahwa jantung fasilitasnya telah hancur lebur, mereka bahkan mengirim beberapa insinyur junior untuk melihat langsung ke area inti. Sebuah perintah absurd yang setara dengan hukuman mati. Laporan pandangan mata dari bawahan yang menyatakan bahwa bangunan telah lenyap tak bersisa ditepis begitu saja sebagai bentuk kepanikan yang tidak berdasar. Laporan resmi yang dikirimkan ke pusat pemerintahan di Moskow pun dipalsukan malam itu juga. Merangkai narasi palsu yang menyatakan bahwa mesin masih utuh dan situasi sepenuhnya berada di bawah kendali. Akibat kebohongan sistemik ini, keesokan paginya pada hari Sabtu yang cerah, ritme kehidupan di Pripyat berjalan persis seperti akhir pekan biasa. Sebanyak 50.000 warga sipil terbangun tanpa mengetahui bahwa mereka sedang bernafas di dalam pusaran racun. Jalanan dipenuhi anak-anak yang bermain sepeda, para ibu yang berbelanja ke pasar, hingga pasangan-pasangan muda yang melangsungkan pesta pernikahan. Beberapa penduduk bahkan sengaja berkumpul di jembatan kota untuk melihat reruntuhan yang masih mengeluarkan kepulan asap. Membiarkan serpihan abu mematikan menyerupai salju halus berjatuhan dengan indah di atas rambut dan jaket mereka. Tabir penyangkalan ini dipertahankan dengan keras kepala selama lebih dari 36 jam. Namun, awan beracun yang terlepas ke atmosfer tidak mengenal perbatasan politik. Hembusan angin membawa partikel berbahaya itu bergerak jauh menyeberangi benua menuju arah utara. Pada pagi hari tanggal 28 April, alarm peringatan di pembangkit listrik tenaga nuklir Forsmark di Swedia yang berjarak lebih dari 1000 km dari lokasi kejadian mendadak berbunyi nyaring. Ketika para ahli di sana memastikan tidak ada kebocoran di fasilitas mereka sendiri, mata dunia langsung tertuju tajam pada Uni Soviet. Tekanan internasional yang tak terbendung inilah yang akhirnya memaksa Moskow untuk menelan ludah dan mengakui besarnya skala malapetaka yang sedang terjadi. Kembali di Pripyat, keputusan yang sangat terlambat akhirnya diambil. Pada siang hari tanggal 27 April, lebih dari 1.200 armada bus antar kota berbaris panjang memasuki wilayah permukiman warga. Melalui pengeras suara radio yang terpasang di setiap sudut jalan, sebuah pengumuman bernada datar memecah keheningan. Penduduk segera diinstruksikan untuk segera berkumpul dan menaiki bus evakuasi. Mereka diberitahu secara gamblang bahwa ini hanyalah tindakan pencegahan sementara yang akan berlangsung selama 3 hari. Oleh karena itu, warga diminta hanya membawa dokumen penting, sedikit makanan dan pakaian secukupnya. Tidak ada jeritan atau kepanikan massa yang dramatis yang itu. Semua orang berbaris rapi, percaya sepenuhnya pada janji manis pemerintah bahwa mereka akan segera kembali. Harta benda berharga, foto-foto kenangan keluarga, hingga mainan favorit anak-anak ditinggalkan begitu saja berserakan di dalam rumah. Dan yang paling menyayat hati, tidak satupun dari mereka diizinkan membawa hewan peliharaan-peliharaan. Anjing dan kucing ditinggalkan di dalam apartemen atau berlarian mengejar deretan bus yang membawa majikan mereka. Melolong kebingungan di tengah jalanan yang perlahan berubah sunyi senyap. Puluhan ribu manusia itu melangkah pergi menembus gerbang kota, diiringi keyakinan bahwa esok lusa mereka akan pulang. Tanpa pernah menyadari bahwa roda bus yang berputar siang itu sedang membawa mereka menjauh untuk selama-lamanya dari kampung halaman yang kini telah tiada.
Sementara jalan-jalan raya perlahan menjadi sunyi dan deretan bus membawa ribuan penduduk menjauh dari kampung halaman mereka. Sebuah teror baru yang jauh lebih mengerikan sedang terbentuk dalam diam. Evakuasi massal mungkin telah menyelamatkan warga sipil dari paparan udara, tetapi di kedalaman tanah tepat di bawah reruntuhan fasilitas, sebuah skenario kepunahan berskala benua sedang berdetak menunggu waktu. Fokus ancaman kini bergeser dari langit ke ruang bawah tanah. Jantung mesin yang hancur berkeping-keping itu tidak pernah benar-benar mati. Sisa-sisa bahan bakar uranium, potongan baja penyangga, blok pengendali, dan ribuan ton pasir penambal yang dijatuhkan dari helikopter kini melebur menjadi satu entitas baru. Campuran ini membentuk sebuah magma buatan manusia yang disebut korium. Lelehan lava radioaktif ini memiliki suhu yang sangat brutal, mendekati 3000 derajat Celcius, dan ia sedang perlahan-lahan memanggang fondasi lantai beton tebal yang menahannya. Tepat di bawah lantai yang perlahan meleleh tersebut, terdapat sebuah fasilitas reservoir raksasa. Ruangan bawah tanah ini dirancang sebagai kolam penekan uap, dan kini kondisinya terendam penuh oleh jutaan liter air yang berasal dari pipa-pipa yang pecah serta sisa semburan selang regu darurat di hari pertama. Para ilmuwan fisika di pusat komando krisis segera menyadari sebuah perhitungan matematis yang membuat darah mereka membeku. Jika korium yang luar biasa panas itu berhasil menjebol lantai beton dan menyentuh genangan air raksasa di bawahnya, perbedaan suhu yang ekstrim akan memicu penguapan instan secara masif. Hasilnya bukan sekedar kepuhan asap biasa, melainkan sebuah ledakan termal susulan. Kalkulasi para ahli menunjukkan bahwa daya ledak uap ini bisa mencapai setara dengan 3 hingga 5 megaton. Kekuatan sebesar itu akan langsung meratakan 3 unit pembangkit lain yang masih berdiri tegak dan beroperasi di sebelahnya. Reaksi berantai dari hancurnya fasilitas-fasilitas tersebut akan mengirimkan gelombang kejut radioaktif yang sanggup menyapu bersih daratan Ukraina, menembus Belarusia hingga meracuni lebih dari separuh benua Eropa. Sumber air dan tanah akan hancur lebur, membuat wilayah yang sangat luas tidak bisa lagi dihuni oleh makhluk hidup selama puluhan ribu tahun. Satu-satunya jalan untuk mencegah bencana global ini adalah dengan menguras reservoir tersebut secepat mungkin. Masalahnya, pompa otomatis telah hancur. Air beracun itu hanya bisa dikeluarkan secara manual dengan membuka katup gerbang pelepasan. Posisi katup tersebut berada jauh di dasar labirin bawah tanah yang terendam banjir, gelap gulita, dan memancarkan tingkat radiasi mematikan. Mengirim orang ke bawah sana dianggap setara dengan mengirim mereka ke tiang gantungan. Namun, dunia harus diselamatkan. 3 orang pekerja fasilitas akhirnya melangkah maju sebagai sukarelawan untuk menjalankan misi bunuh diri ini. Mereka adalah Alexei Anenenko, Valery Baspalov, dan Boris Baranov. Mereka menyadari betul bahwa tugas ini mungkin akan merenggut nyawa mereka. Namun sebagai insinyur yang sangat hafal tata letak sistem pemipaan, mereka adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Mengenakan pakaian selam berbahan karet tebal dan respirator pelindung seadanya, ketiga pria ini menuruni anak tangga besi menuju kegelapan absolut. Air sedingin es yang pekat oleh kontaminasi merendam tubuh mereka hingga setinggi lutut. Bahkan sesekali mencapai dada saat mereka harus melewati cekungan lorong. Senter genggam yang mereka bawa adalah satu-satunya sumber cahaya. Namun gelombang elektromagnetik dari lingkungan yang sangat beracun itu mulai merusak sirkuit senter. Cahaya perlahan meredup, berkedip hingga nyaris mati, meninggalkan mereka meraba-raba dinding pipa berkarat di tengah gulita. Setiap detik yang dihabiskan di dalam genangan itu memangkas sisa umur mereka. Dalam kondisi fisik yang mulai tertekan hebat, jari-jari mereka akhirnya menyentuh roda besi besar yang dicari. Butuh tenaga gabungan yang luar biasa kuat untuk memutar katup pengunci yang sudah kaku tersebut. Perlahan namun pasti, roda berputar. Suara gemuruh air yang tersedot keluar memecah keheningan lorong maut itu. Ratusan ribu galon air berhasil dialirkan keluar menuju ruang aman, menyisakan reservoir yang kering dan mencegah lava mematikan dari kontak yang akan menghancurkan dunia. 3 pria ini merangkak keluar dari kedalaman, membawa serta nafas lega bagi jutaan nyawa di daratan Eropa yang tidak pernah tahu seberapa dekat mereka dengan ujung kebinasaan. Sebagai upaya terakhir untuk mengurung monster yang telah terbangun, ratusan ribu pekerja mempertahankan nyawa dan masa depan kesehatan mereka demi membangun sebuah cangkang raksasa di atas pusat ledakan. Struktur pelindung itu menyegel sisa-sisa reaktor yang mematikan, menyembunyikannya dari dunia luar. Namun racun yang telah terlanjur menyebar ke udara dan tanah terlampau luas untuk bisa ditarik kembali. Setelah api radiasi berhasil dipadamkan dan reaktor yang hancur mulai dikurung di dalam peti mati beton, rezim Uni Soviet membutuhkan seseorang untuk disalahkan.
Dunia internasional menuntut jawaban, dan bagi sebuah negara adidaya yang sangat menjaga gengsi, mengakui bahwa teknologi nuklir kebanggaan mereka memiliki cacat fatal adalah sebuah kemustahilan. Oleh karena itu, mereka mulai bergerak untuk mencari kambing hitam. Pada bulan Juli tahun 1987, sebuah persidangan digelar. Namun ini bukanlah persidangan biasa. Alih-alih mengadakannya di ibu kota Moskow atau Kiev yang aman, pemerintah Soviet secara sengaja menggelar pengadilan ini di dalam sebuah gedung kebudayaan di kota Chernobyl itu sendiri, tepat di jantung zona eksklusi yang masih sangat beracun. Pemilihan lokasi terpencil ini adalah taktik yang sangat brilian sekaligus kejam. Dirancang khusus untuk membatasi akses jurnalis asing dan memastikan seluruh narasi tetap berada di bawah kendali ketat negara. Duduk di kursi pesakitan adalah para petinggi fasilitas malam itu. Di antaranya terdapat Direktur Pembangkit Viktor Pyukhanov, Kepala Insinyur Nikolai Fomin, dan Wakil Kepala Insinyur Anatoly Dyatlov, seorang pria yang memaksa eksperimen maut itu terus berjalan. Ketiganya tampak pucat, kurus, dan masih menderita efek mengerikan dari sindrom radiasi akut. Fomin bahkan sempat mencoba bunuh diri sebelum persidangan dimulai akibat depresi berat dan rasa bersalah yang menghancurkan mentalnya. Jaksa penuntut negara dengan kejam mencecar mereka, membingkai seluruh tragedi ini sebagai murni kesalahan manusia. Para terdakwa dituduh melakukan pelanggaran fatal terhadap protokol keamanan, ketidakmampuan manajerial, dan kecerobohan kriminal. Tentu saja Dyatlov dan rekan-rekannya memang bersalah karena memaksakan mesin melampaui batas aman dan mengabaikan buku panduan. Namun ada satu kebenaran masif yang sengaja dihilangkan dari seluruh dokumen persidangan tersebut. Hakim dan jaksa sama sekali menolak untuk membahas atau mengakui fakta bahwa reaktor RPMK memiliki cacat bawaan sejak awal dirancang. Fakta bahwa ujung batang kendali darurat terbuat dari grafit yang justru memicu ledakan, sebuah informasi rahasia yang bahkan tidak pernah diketahui oleh para operator itu sendiri. Dikubur dalam-dalam, negara tidak mengadili sistem yang korup, melainkan mengorbankan para pekerjanya demi melindungi nama baik industri nuklir Soviet. Pada akhirnya, palu hakim diketuk. Yuhanov, Fomin, dan Dyatlov dijatuhi hukuman 10 tahun kerja paksa di kamp tahanan. Putusan ini disiarkan ke seluruh negeri sebagai bukti bahwa keadilan telah ditegakkan dan para penjahat telah dihukum. Namun, bagi mereka yang benar-benar memahami cara kerja reaktor tersebut, persidangan itu hanyalah sebuah sandiwara tragis. Ketiga pria itu memang pantas dihukum atas arogansi mereka di ruang kendali, tetapi mereka juga merupakan korban dari sebuah kebohongan sistemik yang jauh lebih besar dan mematikan. Hari ini, lebih dari 3 dekade berlalu, Pripyat telah berdiri dalam keheningan yang memekakan telinga. Kota impian yang dulunya penuh dengan tawa anak-anak dan harapan masa depan itu, kini hanyalah sebuah monumen sunyi. Alam liar perlahan merengkuh kembali peradaban manusia. Akar pepohonan menembus lantai beton blok apartemen yang ditinggalkan. Sementara biang lala di taman hiburan berkarat tanpa pernah sempat berputar untuk merayakan datangnya musim semi. Wilayah seluas ribuan kilometer persegi di sekelilingnya terkunci secara permanen dalam zona eksklusi, membeku dalam waktu, dan menjadi saksi bisu betapa cepatnya sebuah kehidupan normal dapat lenyap tak bersisa. Bencana ini pada akhirnya bukan sekedar kegagalan mesin atau kelemahan teknologi, melainkan bukti nyata bahwa arogansi kekuasaan dan kebohongan memiliki daya hancur yang jauh lebih mengerikan daripada ledakan radiasi itu sendiri. Rangkaian kelalaian manusia telah menciptakan luka abadi yang membutuhkan waktu puluhan ribu tahun bagi planet bumi untuk bisa benar-benar menyembuhkannya. Sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Melihat bagaimana sebuah kebanggaan yang cacat dan kebohongan yang ditutupi bisa berujung pada malapetaka sebesar ini, apakah menurut kalian sejarah kelam seperti ini bisa terulang kembali di masa depan dengan teknologi modern kita? Silakan bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.